Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang the Keynesian Framework and the ESLM Model. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Rebri Amanda dengan NIM 3 digit terakhir 020. Halo, perkenalkan nama saya Lirafina Anipradita dengan NIM 111333030. Dia dengan NIM 038, Nur Aulia Sari dengan NIM 064. Baik, selanjutnya ada di slide ketiga, yaitu permintaan agregat adalah jumlah total yang diminta dari output suatu perekonomian. Keynes dimulai dengan pengakuan bahwa jumlah total yang diminta dari output perekonomian adalah jumlah dari 4 jenis pengeluaran. 4 jenis pengeluaran itu adalah pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih atau NX. Menggunakan konsep akal sehat dari analisis penawaran dan permintaan, Keynes menyadari bahwa keseimbangan akan terjadi dalam perekonomian ketika jumlah total output yang ditawarkan Y sama dengan YAD. Keynes beralasan sama bahwa pengeluaran konsumen terkait dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Total pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan sama dengan pendapatan agregat, yaitu Y min T. Beliau menyebutkan hubungan antara pendapatan difusibel YD dan pengeluaran konsumen C, yaitu dengan fungsi konsumsi C sama dengan A plus MPC per YD. Penting untuk dipahami bahwa ada dua jenis investasi. Tipe investasi pertama ada investasi tetap, yang kedua ada tipe investasi persediaan, yaitu pengeluaran oleh perusahaan untuk kepemilikan tambahan barang mentah, suku cadang, dan barang jadi dihitung sebagai perubahan kepemilikan barang-barang ini dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah contoh numerik dari fungsi konsumsi. Menggunakan nilai MPC 0,5 dan 200 akan memperjelas konsep sebelumnya. Pengeluaran konsumen sebesar $200 miliar dengan pendapatan sekali pakai 0 tercantum di baris pertama, tabel 1, dan diplot sebagai titik E pada gambar 1. Ingat bahwa sepanjang bab ini jumlah dolar untuk semua variabel dalam gambar sesuai dengan jumlah nyata, karena Keynes berasumsi bahwa tingkat harga tetap. Karena MPC 0,5 ketika pendapatan dapat dibelanjakan meningkat sebesar $400 miliar. Perubahan pengeluaran C di kolom 3 tabel 1 adalah $200 miliar atau sebesar 400 miliar. Keynesian cross diagram, yaitu diagram pada gambar ini yang dikenal sebagai diagram silang Keynes, menunjukkan bagaimana output gerbang agregat ditentukan. Sumbu vertikal mengukur permintaan agregat dan sumbu horizontal mengukur tingkat output agregat. Garis 45 derajat menunjukkan semua titik di mana output agregat Y sama dengan permintaan agregat YAD, yaitu menunjukkan semua titik di mana kondisi equilibrium YAD terpenuhi. Sejak pemerintah, pengeluaran dan ekspor neto adalah 0, Y0 dan NX 0, permintaan agregat adalah Y sama dengan YAD. Karena tidak ada sektor pemerintah yang memungut pajak, tidak ada satupun dalam ekonomi kita yang disederhanakan. Pendapatan disposable YD kemudian sama dengan output agregat Y. Jadi fungsi konsumsi dengan 200 dan MPC 0,5 diplot pada gambar slide keempat. Ingat bahwa pengeluaran investasi yang direncanakan ada $300 miliar, permintaan agregat kemudian dapat dinyatakan sebagai YAD sama dengan C plus I, yaitu 200 plus 0,5 plus 300 sama dengan 500 plus 0,5 Y. Persamaan ini pada gambar kedua mewakili jumlah permintaan agregat pada setiap tingkat output agregat tertentu dan disebut sebagai fungsi permintaan agregat. Di sini saya akan menjelaskan tentang expenditure multiplier. Expenditure multiplier adalah rasio perubahan output agregat dengan perubahan pengeluaran investasi yang direncanakan. Efek dari peningkatan pengeluaran investasi yang direncanakan ini dianalisis pada gambar berikut, yaitu menggunakan diagram silang Keynesian. Awalnya, ketika pengeluaran investasi yang direncanakan I1 adalah $300 miliar, fungsi permintaan agregat adalah Y1AD dan equilibrium terjadi pada titik 1, di mana output adalah $1.000 miliar. Peningkatan $100 miliar dalam pengeluaran investasi yang direncanakan menambah langsung permintaan agregat dan menggeser fungsi permintaan agregat ke atas Y2AD. Permintaan agregat sekarang sama dengan output di perpotongan YAD dengan garis 45, garis Y sama dengan Y2AD atau titik 2. Sebagai hasil dari peningkatan $100 miliar dalam pengeluaran investasi yang direncanakan, output equilibrium naik sebesar $200 miliar menjadi $1.200 miliar atau Y2. Untuk setiap kenaikan dolar dalam pengeluaran investasi yang direncanakan, output agregat meningkat 2 kali lipat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analysis of figure 3, expenditure multiplier. Pada persamaan tersebut, delta I sama dengan plus 100 menjadi delta Y dibagi delta I sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2. Y sama dengan alpha plus I dikali 1 dibagi 1 min MPC. A sama dengan alpha plus 1 sama dengan autonomous spending. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the Great Depression and the collapse of investment. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bagaimana penurunan investasi yang direncanakan sebesar 167 miliar dolar, pengeluaran akan menggeser fungsi permintaan agregat ke bawah dari Y1AD sampai ke Y2AD. Menggerakkan perekonomian dari titik 1 ke titik 2, output agregat kemudian akan turun tajam. PDB real sebenarnya turun sebesar 303 miliar dolar atau kelipatan dari penurunan pengeluaran investasi sebesar 167 miliar dolar. Dari 1019 miliar dolar menjadi 716 miliar dolar dalam dolar 1992. Karena perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh pada tahun 1929, penurunan output mengakibatkan pengurangan besar-besaran dengan lebih dari 25% angkatan kerja menganggur pada tahun 1933. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang kurva role of government. Dalam kurva role of government, fungsi konsumsi ini terlibat mirip dengan yang digunakan tanpa pajak, tetapi memiliki istilah tambahan min dalam kurung MPC kali T di sisi kanan. Setelah ini menunjukkan bahwa jika pajak meningkat sebesar 100 dolar, pengeluaran konsumen menurun sebesar MPC dikalikan dengan jumlah ini. Jika MPC 0,5, pengeluaran konsumen turun sebesar 50 dolar. Hal ini terjadi karena konsumen memandang pajak 100 dolar secara dengan pengurangan 100 dolar pendapatan dan mengurangi pengeluaran mereka dengan kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi kali jumlah ini. Pada gambar tersebut juga menunjukkan respon output agregat terhadap pengeluaran pemerintah dan pajak. Tanpa pengeluaran pemerintah atau pajak, fungsi permintaan agregat adalah Y1 pangkat tadi dan output equilibrium Y1 sama dengan 1000. Dengan pengeluaran pemerintah sebesar 400 miliar dolar. Fungsi permintaan agregat geser ke atas ke Y2 pangkat AD dan output agregat naik sebesar 800 miliar dolar menjadi Y2 sama dengan 1800 miliar dolar. Kemudian pada slide berikut seperti yang sudah saya jelaskan, dan ini merupakan analisis dari gambar role of government atau peran pemerintah dengan analisis sebagai berikut. Dengan delta G sama dengan plus 100, delta T sama dengan plus 100. Analisis pertama yaitu tambah dengan G dan T, Y pangkat D sama dengan C plus I sama dengan 500 plus MPC sama kali Y sama dengan 500 plus 0,5 Y, Y 1 sama dengan 1000. Analisis kedua dengan G, Y sama dengan C min 1 plus G sama dengan 900 plus 0,5 Y, Y2 sama jadi 2 sama dengan 1800. Dengan analisis ketiga dengan G dan T, Y pangkat D sama dengan 900 plus MPC sama dengan Y min MPC kali T sama dengan 100 plus 0,5 Y dan menunjukkan Y3 sama dengan 1400. Ketika pengeluaran pemerintah G meningkat, maka Y juga akan meningkat dan memiliki hubungan yang positif dan searah. Namun ketika teks atau pajak mengalami penurunan, justru Y akan mengalami peningkatan dan memiliki hubungan yang negatif. Nah, kemudian pada slide berikut, gambar tersebut juga menunjukkan respon dari agregat output terhadap perubahan ekspor neto. Ketika peningkatan sebesar 100 miliar dolar dalam ekspor neto dari NX1 sama dengan 0 ke NX2 sama 100 menggeser fungsi permintaan agregat ke atas dari Y1 pangkat AD ke Y2 pangkat AD. Keseimbangan bergerak dari titik 1 ke titik 2 dan output equilibrium naik dari Y1 sama dengan 1000 miliar dolar menjadi Y2 sama dengan 1200 miliar dolar. Kemudian pada slide berikut merupakan rangkuman dari faktor-faktor yang menyebabkan Y berubah. Pada faktor pertama itu perubahan belanja konsumen atau perubahan konsumen otonom atau A. Kenaikan pengeluaran konsumen otonom A atau katakanlah karena konsumen jadi lebih optimis tentang ekonomi ketika pasar saham booming secara langsung, meningkatkan pengeluaran konsumen dan menggeser fungsi permintaan agregat ke atas menghasilkan peningkatan output agregat
Dan penurunan A menyebabkan pengeluaran konsumen jauh yang pada akhirnya menyebabkan permintaan output agregat. Kemudian pada perubahan rencana pengeluaran investasi, kenaikan pengeluaran investasi yang direncanakan menambah langsung permintaan agregat, sehingga ini meningkatkan fungsi permintaan agregat dan output agregat. Kemudian perubahan belanja pemerintah atau G, kenaikan pengeluaran pemerintah juga menambah langsung permintaan agregat dan meningkatkan fungsi permintaan agregat, meningkatkan output agregat, dan penurunan secara langsung mengurangi permintaan agregat, menurunkan fungsi permintaan agregat, dan menyebabkan output agregat turun. Kemudian pada perubahan pajak, kenaikan pajak tidak mempengaruhi permintaan agregat secara langsung, tapi menurunkan jumlah pendapatan tersedia untuk dibelanjakan, mengurangi pengeluaran konsumen. Kemudian pada perubahan net ekspor yang terakhir, itu kenaikan net ekspor menambah langsung permintaan agregat dan meningkatkan fungsi permintaan agregat, dan meningkatkan output agregat. Penurunan secara langsung mengurangi permintaan agregat, menurunkan fungsi permintaan agregat, dan menyebabkan output gerbang agregat turun, dan oleh karena itu output agregat berhubungan positif dengan ekspor neto atau NX. Selanjutnya ini ada kurva S, di mana kurva S ini berasal dari hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Dan dapat dilihat pada panel A ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah pengeluaran investasi yang direncanakan dan tingkat suku bunga tertentu. Di mana pada schedule investasi pada panel A ini menunjukkan bahwa ketika tingkat bunga naik dari I1 ke I2 dan ke I3, pengeluaran investasi yang direncanakan ini akan turun dari I1 ke I2 dan ke I3. Selanjutnya kita lihat pada panel B, ini menunjukkan adanya penurunan ekspor neto dari NX1 ke NX2 ke NX3 sebagai akibat dari kenaikan tingkat bunga karena adanya nilai dolar yang lebih tinggi akibat kenaikan suku bunga yang membuat barang dalam negeri ini lebih mahal daripada barang luar negeri, sehingga menyebabkan penurunan ekspor neto. Kemudian pada panel C ini menunjukkan tingkat output equilibrium yaitu Y1, Y2, dan Y3 yang sesuai dengan 3 tingkat investasi yang direncanakan dan ekspor bersih. Dan yang terakhir ini ada panel D menunjukkan tingkat output equilibrium yang sesuai dengan masing-masing dari tingkat bunga. Kurva S ini menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan output agregat equilibrium, di mana output agregat yang dihasilkan ini sama dengan permintaan agregat. Selanjutnya ada kurva LM, di mana untuk kurva LM ini kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real yaitu M per P, di mana kedua variabel ini M dan P ini dianggap oksigen sehingga menghasilkan penawaran yang vertikal. Dapat dilihat pada panel A ini menunjukkan tingkat equilibrium tingkat bunga di pasar uang yang muncul ketika output agregat berada pada Y1, Y2, dan Y3. Dan pada panel B ini memplot 3 tingkat equilibrium yaitu I1, I2, dan I3 sesuai dengan 3 tingkat output ini, di mana garis yang menghubungkan titik-titik tersebut ini adalah kurva LM yang menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan output di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real ini menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan yang diminta ini sama dengan jumlah yang ditawar. Selanjutnya ada model ISLM. Model ISLM adalah model ekonomi makro Keynesian yang direpresentasikan sebagai grafik yang terdiri dari kurva IS dan kurva LM. Sehingga kurva ISLM ini merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang IS dan pasar uang LM. Pada titik A, pasar barang berada dalam equilibrium, sehingga output agregat sama dengan permintaan agregat. Tingkat bunga di atas tingkat equilibriumnya, sehingga permintaan uang itu lebih kecil daripada penawaran. Pada titik B, meskipun permintaan uang sama dengan jumlah uang beredar, output lebih tinggi dari tingkat equilibrium dan melebihi permintaan agregat. Dan penurunan output ini berarti bahwa permintaan uang akan kurva LM sampai mencapai titik keseimbangan E. Hanya di titik E ini ketika tingkat bunga I star dan keluarnya adalah Y star, apakah ada equilibrium secara bersamaan di kedua pasar barang yang diukur dengan kurva IS dan pasar uang yang diukur dengan kurva LM. Di titik lain seperti A, B, C, dan D adalah salah satu dari kedua pasar tersebut tidak berada dalam keseimbangan dan akan cenderung menuju keseimbangan di titik E.